Ini jawabannya cerdas, antusias. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Cerdas, Cerdas, antusias. antusias. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu, sebelum saya mempresentasikan tentang atau memperkenalkan tentang perpustakaan digital yang sudah dihibahkan oleh sekolah, saya ingin bertanya apakah di sini ada yang belum mendapatkan link perpustakaan digital dari GCI? Ada Pak, saya belum ada. Oh, oke, baik. Saya juga belum. Saya juga, Oke. saya belum ada. Oke, baik. Berarti ada beberapa yang memang belum mendapat link hibah perpustakaan nih, Bapak Ibu. Di sini sudah masuk grup semua atau ada yang belum masuk grup WhatsApp? Sudah. Sudah masuk. Baik, berarti sudah masuk semua. Nah, Bapak Ibu yang memang merasa nih belum mendapat link perpustakaan digital yang dihibahkan GCI, silahkan Bapak Ibu mention saja di grup. Bilang, Kak Ima, izin saya belum mendapatkan link perpustakaan digital. Nah, sebutkan nama Bapak Ibu dan dari sekolah mananya. Dan nanti akan dikirimkan oleh admin perpustakaan, dikirimkan oleh admin kami, seperti itu. Kak, izin berarti harus ke admin dulu ya, laporan ya? Kenapa Ibu izin? Izin ke Kak Irma dulu ya, laporan untuk minta linknya ya? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Iya, Jika terima belum kasih. mendapatkan linknya, seperti itu. Untuk Oke, bergabung baik. di grup WhatsApp, gimana caranya Pak? Oh, ada yang belum bergabung ya, Bapak Ibu? Ada, saya belum Pak. Oke, baik. Saya kirimkan lewat chat ya, Bu. Baik, terima kasih. Izin. Baik, izin Bapak Ibu untuk grupnya. Saya sudah kirimkan melalui chat. Silakan bagi Bapak Ibu yang memang belum nih masuk grup perusahaan digital, silakan masuk ke grupnya pada jenjang SMA. Oke.
Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, baik, dengan senang hati Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu, izin saya mulai untuk memperkenalkan perusahaan digital. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Ahmad Wildan. Bapak Ibu bisa mengenal saya Wildan, gitu. Saya adalah konsultan dari Generasi Indonesia. Dan pada kesempatan pagi ini, saya akan memperkenalkan Bapak Ibu tentang perusahaan digital yang sudah dihibahkan oleh GCI ke sekolah Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu, kalau untuk perusahaan digital sendiri, ini ada dua tampilan Bapak Ibu. Nah, di tampilan Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Yang saya tampilkan di sini adalah link untuk pengunjung seperti itu. Jadi nanti ada dua linknya yang diberikan ke sekolah. Yang pertama ada link untuk pengunjung, yang kedua adalah link untuk admin. Nah, ini link untuk pengunjungnya dan ini link untuk adminnya seperti itu. Izin Kak Wildan, belum Lihat ya, berubah Bapak. layarnya. Oh, belum berubah lah ya. Oke, baik. Sebentar ya. Wait. Nah, oke, baik. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk link untuk pengunjungnya, kemudian di sampingnya untuk link satunya lagi adalah link untuk adminnya. Oke, izin untuk pertama saya akan memperkenalkan fitur apa saja sih yang bisa dipakai di perusahaan digital yang sudah dihibahkan ke sekolah. Nah, yang saya buka ini adalah link untuk laman pengunjungnya. Jadi ketika nanti siswa ataupun warga sekolah klik linknya atau scan linknya nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini tidak ada logo GCI lagi, tapi sudah menjadi logo sekolah dan nama sekolah seperti itu. Termasuk di sininya tidak ada atribut GCI lagi, yang ada nanti adanya atribut sekolah. Misalnya di perusahaan digital, sekolah menengah atas, bla 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 seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya, ini masuk untuk tampilan pengunjung. Di sini ada terlihat jumlah buku yang memang sekolah miliki, buku digital. Kemudian di sini kita juga bisa lihat pembaca aktifnya itu berapa dan total jam durasinya itu berapa jam seperti itu dan jumlah rak bukunya ada berapa. Nah, nanti semuanya akan kita kupas melalui link admin. Seperti itu. Gimana sih cara customnya, cara otak-atiknya itu seperti apa? Nah, di link di laman pengunjung ini juga terlihat nih buku populer atau buku yang memang sering dibaca oleh siswa. Seperti jadi kelihatan nih buku apa saja sih yang best untuk dibaca, yang paling sering banyak dibaca oleh siswa itu buku apa aja itu bisa terlihat. Nah, ini jelajahi rak buku sama halnya dengan perpustakaan konvensional, perpustakaan digital juga bisa nih memiliki rak buku. Misalnya sekolah memiliki penomoran tersendiri untuk buku-buku di perpustakaan digital itu bisa nanti di custom di bagian link admin yang akan kita bahas nanti. Nah, ini judul baru. Nah, kemudian ini ada kategori berita. Apa sih kategori berita? Jadi nanti sekolah ini bisa menulis berita sendiri, seperti misalnya ada pengumuman ataupun ingin mengapresiasi siswa telah menang lomba, seperti misalnya uh, siswa menang lomba tingkat provinsi atau nasional itu bisa diumumkan melalui perusahaan digital yang akan sekolah buat nanti sendiri. Beritanya apa ataupun pengumuman yang lainnya. Nanti akan terlihat di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk berita lainnya ini akan diupdate melalui server GCI tersendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk perusahaan bagian home
di laman pengunjungnya. Oke, selanjutnya ada di laman dashboardnya. Nah, ini yang sudah tadi kita bahas itu adalah laman untuk pengunjung, dan yang sekarang kita bahas, yang kita buka di sini adalah dashboard admin nih. Nanti admin bisa custom nih terkait dengan nama sekolahnya, ataupun profil pusakaannya, ataupun logonya, itu bisa admin atur melalui link admin perpustakaan digitalnya. Seperti itu. Nah, yang saya buka di sini adalah di bagian dashboard-nya. Nah, di bagian dashboard, yang ini diabaikan saja. Nah, di sini bawah kan ada cetak QR code. Coba kita klik, apa sih isinya? Nah, ternyata isinya adalah QR code. Nah, fungsinya apa sih QR code ini? Fungsinya adalah ketika siswa nanti scan QR code ini, itu akan otomatis masuk ke laman pengunjung perusahaan digital. Seperti itu. Jadi nanti siswa nggak perlu repot-repot nih nyari linknya mana sih perusahaan digitalnya. Tapi tinggal scan aja, itu sudah langsung masuk ke laman pengunjung perusahaan digital. Dan nanti di sini uh, tidak ada logo GCI, tapi nanti logonya adalah logo sekolah dan nama sekolahnya. Dan ini juga menjadi, ya di bawahnya di sini juga linknya bukan GCI Liberty lagi, tapi nama sekolahnya, seperti itu. Ini nanti bisa, ketika nanti perusahaan digitalnya sudah aktif, ini bisa ditempel di mading, ataupun di kantin, ataupun ruang sudut-sudut sekolah. Seperti itu. Jadi ketika siswa ingin membaca, tinggal scan aja. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut ke bagian dashboard. Tadi kita sudah bahas cetak QR code. Kemudian di sini ada bagian profile, data buku, data member, laporan PO. Nah, nanti kita akan kupas satu-satu nih. Apa sih isinya? Kemudian, nah, di bagian dashboard ini kita juga bisa melihat nih secara umum jumlah pengunjung 7 hari terakhir. Jadi kita bisa tahu 7 hari terakhir ini pengunjung perpustakaan digitalnya berapa banyak, seperti itu. Atau sekolah ingin melihat bukan 7 hari, 14 hari, ataupun ingin melihat selama sebulan. Gimana sih caranya? Ya tinggal ini aja, Bapak Ibu. Tinggal klik, kemudian di set dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi nanti kelihatan tuh jumlah pengunjung 30 hari terakhir ataupun 14 hari terakhir. Nah, di sampingnya, di sini ada grafik jumlah pembaca 7 hari terakhir. Bedanya apa sih jumlah pengunjung dan jumlah pembaca? Nah, kalau jumlah pengunjung ini artinya siswa hanya berkunjung aja ke perpustakaan digital, hanya scan, kemudian cuma buka-buka tapi nggak baca buku. Nah, kalau pengen melihat siswa ini baca buku atau enggaknya, grafiknya kita bisa lihat di sampingnya. Di jumlah pembaca 7 hari terakhir. Seperti itu. Nah, di bawahnya lagi, kita bisa ngelihat juga anggota perpustakaan totalnya, ya, total anggota perpustakaan digitalnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah upload data member, kemudian siswanya sudah terverifikasi sebagai anggota perpustakaan digital sekolah, ini akan terlihat nih nama-namanya, nama siswanya, kemudian emailnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan di sampingnya, di samping anggota perpustakaan digital, di sini ada keterangan anggota terbanyak membaca buku. Nah, nanti kita juga bisa ngelihat berapa banyak sih siswa, jumlah durasi baca bukunya. Ini kita bisa lihat satu-satu. Misalnya di sini ada nama Arizaldi. Oh, dia jumlah baca bukunya itu 1 jam 39 menit 02 detik. Nah, ini kita bisa ngelihat bahkan secara rincinya, bisa sampai detik-detiknya kita bisa tahu seberapa lama siswa membaca buku. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu juga nih, kayak misalnya sekolah mau ngadain duta baca literasi. Nah, kita bisa lihat dari sini aja. Siswa terbanyak membaca buku itu siapa? Siswa dengan durasi terbanyak membaca buku. Nah, di bawahnya ini ada terkait dengan judul yang paling banyak dibaca. Nah, jadi kita tahu nih judul buku yang memang digemari siswa untuk dibaca, sehingga sekolah bisa menambah lagi nih koleksi-koleksi buku yang memang digemari banyak siswa. Seperti contohnya di sini judulnya God is the Best Planner, kemudian penulisnya siapa. Nah, kemudian
tertera di paling kanan jumlah jam bacanya. Jadi, buku ini total jam yang total jam siswa untuk membaca buku ini totalnya 1 jam 8 menit 32 detik. Dan nanti terlihat juga seperti itu. Kemudian di bawahnya juga terlihat koleksi buku, jadi bisa tahu nih buku apa saja yang memang ada di perpustakaan digital. Itu udah yang jadi pertanyaan, apakah nanti yang sekolah terima itu hanya perpustakaan digitalnya saja, atau memang sudah sama bukunya? Dan jawabannya adalah nanti sekolah sudah menerima perpustakaan digitalnya dan bersama dengan koleksi bukunya seperti itu. Oke, ini di bagian dashboard di menu utama ini adalah gambaran secara umum perpustakaan digital. Nah, setelah itu coba kita bagian profile di bawahnya atau di samping kanan juga bisa. Coba kita klik di profile. Profile ini kita bisa custom nih Bapak Ibu terkait dengan nama perpustakaan ataupun nama website-nya seperti itu. Nah, kalau di sini nama instansinya adalah Sekolah Indonesia, berarti nanti ketika sudah menjadi perusahaan digital sekolah, namanya sudah berubah menjadi nama sekolahnya, atau sekolah memiliki nama perpustakaan sendiri, itu bisa diganti juga gitu, bisa di custom. Dan ada alamatnya, dan ini ada terkait dengan admin pengelola perpustakaan digitalnya, bisa diisi. Dan ini ada deskripsi tentang perpustakaan digitalnya. Kemudian di sini juga kita bisa set nih Bapak Ibu jumlah maksimal buku dipinjam. Apa sih jumlah maksimal buku dipinjam? Jumlah maksimal buku dipinjam ini sama halnya dengan perpustakaan konvensional. Kalau perpustakaan konvensional kan kalau misalnya siswa pinjam buku itu ada batas maksimal buku dipinjam. Biasanya nggak boleh nih lebih dari 3, maksimal minjem 3 buku gitu. Nah, di perusahaan digital juga sama, Ibu. Jadi perusahaan digital bisa kita custom, misalnya kita custom jumlah maksimal buku yang dipinjam itu hanya bisa 5. Tinggal diklik 5 seperti itu. Atau 3 kita maksimal. Nah, itu bisa diklik maksimal buku dipinjam itu 3 buku. Nah, kemudian di sampingnya ada jumlah maksimal hari pinjam buku. Nah, sama halnya dengan perusahaan profesional, perusahaan digital juga ada maksimal hari pinjam buku. Misalnya kan kalau perusahaan konvensional itu siswa hanya boleh pinjam buku 3 hari atau paling lama seminggu. Kalau lebih dari seminggu ada denda. Di perusahaan digital juga ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa set jumlah maksimal hari pinjam bukunya. Di sini bisa kita klik 3, 4, atau 5 hari atau seminggu gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah kalau nggak dibalik-balikin gimana bukunya? Misalnya udah seminggu nih, siswa belum dibalikin, atau udah 10 hari nih siswa belum balik-balikin buku nih. Aduh, kita pengen nagih bukunya juga kayak ribet juga, gitu. Kayak juga buat nagih bukunya. Jawabannya adalah nanti perusahaan digital sudah otomatis menarik buku yang sudah melewati jumlah maksimal hari pinjam buku. Seperti jadi nanti ketika sudah 7 hari, kemudian siswa belum mengembalikan, itu sudah otomatis ditarik ke perusahaan digital tanpa admin harus klik-klik lagi, jadi sudah otomatis seperti itu. Dan di sini ada logonya, logo perusahaan digitalnya. Ini ada headernya. Nanti ini sudah udah menjadi logo sekolah, dan headernya sudah menjadi header sekolah. Dan biasanya nanti ketika Bapak Ibu sudah menerima perpustakaan digital, ini langsung sudah ada logo sekolahnya dan sudah ada header sekolahnya seperti itu. Dan ini untuk tampilan banner desktop dan banner secara mobile. Dan singkatnya ini untuk kayak tampilan di laptop, ini untuk tampilan di handphone. Dan nanti ketika kalau sekolah ingin customisasi untuk banner desktopnya atau mobilenya, itu bisa sekolah custom. Nah, di sini untuk bagian profile. Nah, jika sudah itu klik simpan dan otomatis di halaman pengunjung nanti akan berubah tampilannya. Nah, kemudian di rak buku, baik di rak buku sama halnya dengan perusahaan profesional, seandainya sekolah memiliki penomoran
buku tersendiri ataupun memiliki rak-rak buku tersendiri, itu bisa di-set juga di perpustakaan digital. Contohnya, di sini ada buku fiksi. Nah, nanti di tampilan kelihatan tuh rak buku fiksi bukunya apa aja sih, gitu, seperti itu. Atau buku keagamaan. Cara tambahkannya gimana? Klik tambah, kemudian tinggal ditulis nama raknya, seperti itu. Nah, kalau nggak mau ribet, tinggal ini klik saja sampingnya auto set rak buku. Nanti ketika Bapak Ibu sudah klik, nanti sudah otomatis terfilter mana buku fiksi, mana buku non fiksi. Nah, ini untuk data buku yang Bapak Ibu punya. Kalau tadi kan kita sudah buat raknya. Nah, kalau di sini kita atur raknya Bapak Ibu. Misalnya dengan judul buku yang paling awal ini Ambisi yang Teruji judulnya, kemudian kita ingin atur rak. Nah, kita bisa pilih ini kita pengen masukkan ke rak mana, ke rak buku keagamaan atau ke rak buku fiksi. Dan seterusnya sampai bawah sama, itu bisa diatur raknya semua. Kemudian upload data member, mungkin ini akan saya jelaskan nanti di paling akhir. Kemudian di sini ada laporan PO. Laporan PO ini adalah nanti ketika sekolah ingin menambah koleksi bukunya, mungkin kalau sekolah baru menerima hibah, nanti statusnya hibah gitu. Tetap yang terima berapa dan lain sebagainya. Kemudian data tenaga perpustakaan, ini data tenaga perpustakaan, misalnya pustakawannya ada berapa, ini tinggal bisa ditambahkan atau ditulis. Kemudian katalog donasi ini abaikan saja. Nah, yang paling penting adalah di sini laporannya Bapak Ibu. Jadi di sini ada laporan. Jadi laporannya laporan apa? Artinya adalah laporan seberapa banyak siswa baca buku, seberapa banyak total yang dihabiskan siswa untuk membaca bukunya. Kalau tadi di dashboard itu kan dalam bentuk grafik. Secara umum kalau di laporan di sini adalah grafik secara spesifiknya. Sebagai contoh, ini laporan untuk baca buku. Kita set misalnya kita ingin tahu laporan baca buku dari misalnya tanggal 1 Desember sampai tanggal hari ini, tertanggal Jumat 6 Maret 2026. Tinggal kita set, kemudian kita proses datanya. Nah, di sini terlihat namanya, ini untuk secara umum saja Bapak Ibu, nanti ini nama sekolah, kemudian di sini terlihat juga jumlah pembacanya ada berapa dan total waktu yang dihabiskan. Untuk waktu yang dihabiskan itu 0 jam 35 menit seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bawahnya ada laporan baca buku user. Izin Bapak Ibu, nanti saya ingin ke belakang sebentar, nanti akan saya lanjutkan. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Baik, Kak. Baik, Bapak Ibu, izin untuk saya lanjutkan. Tadi saya ke belakang sebentar. Tadi kita sudah sampai, oke. Izin tadi.
Oh, ke out sepertinya. Hmm, baik, sebentar saya, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat kembali ya Bapak Ibu terkait dengan share screen-nya. Jadi, tadi kita sudah ada di laporan baca buku user. Nah, laporan baca buku, nah di sini adalah totalnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat, misalnya dari bulan Desember ke bulan Desember 25 dan ingin kalian sampai bulan Maret 2026. Seperti itu. Totalnya berapa sih yang membaca di perpustakaan digital? Nah, kita bisa lihat nanti sekolahnya apa dan jumlah pembacanya itu berapa dan total yang dihabiskan. Ini total keseluruhan satu sekolah ya Bapak Ibu, bukan per orang. Ini kelihatan total waktu yang dihabiskan untuk membaca buku di perpustakaan digital sekolah itu berapa jam, seperti itu. Jadi untuk laporan baca buku secara umum. Dan nanti pada saat JRB itu kan ada lomba dengan durasi baca terbanyak dan dinilainya itu dari ini per sekolah, seperti itu. Jadi nanti diakumulasikan satu anak itu baca berapa menit atau berapa jam, kemudian anak siswa yang lainnya juga berapa jam, nanti diakumulasikan satu sekolah itu total membacanya itu berapa jam, seperti itu. Nah, selanjutnya di bawahnya kita ada juga fitur laporan baca buku user. Kalau tadi secara umum satu sekolah kita bisa lihat total yang dihabiskan untuk baca buku berapa, ini secara spesifik per siswanya kelihatan. Misalnya kita ingin melihat terkait dengan jumlah laporan baca buku user dari bulan Januari sampai bulan Maret, sampai hari ini. Berapa sih jumlah pembacanya atau nama pembacanya itu siapa saja, itu bisa terlihat. Kemudian pertama kita set dulu tanggalnya, kemudian kita klik proses data. Nah, ini terlihat Bapak Ibu. Nanti terlihat nama pembacanya itu siapa, kemudian jumlah buku yang dibacanya itu berapa buku, dan total durasi yang dihabiskan untuk membaca buku itu berapa menit, itu terlihat. Jadi kita bisa lihat nih per anak nih bacanya berapa menit, berapa buku yang dibaca. Nah, yang jadi pertanyaan kembali, Mas, kan bisa aja siswa itu cuma buka perpustakaan digital, kemudian dia scroll-scroll aja, ataupun dia buka buku, dia buka e-bukunya aja tapi nggak dia baca. Itu kan bisa aja. Atau jawabannya adalah di perpustakaan digital ini sudah dilengkapi dengan sensor Bapak Ibu. Jadi ketika siswa itu berhenti membaca, terdeteksi. Nanti akan ada notifikasi muncul apakah masih ada orang di sini, dan ketika notifikasi muncul itu durasi waktunya itu akan terpause, akan terhenti, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau siswanya itu kayak cuma scroll doang ataupun nggak kelihatan baca buku, itu terdeteksi juga dari perpustakaan digital sekolah nanti, seperti itu. Ini bisa dilihat secara spesifik total waktunya, jumlah buku, dan nama pembacanya. Kemudian laporan baca buku per konten, kalau tadi yang kita bahas adalah per siswa gitu, siapa aja sih yang baca buku. Kalau di fitur laporan baca buku per konten, kita bisa melihat buku apa saja yang laris gitu, yang gemar dibaca oleh siswa. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata judul buku yang paling senang dibaca siswa ini judul buku ini. Jumlah pembacanya segini dan total waktunya itu segini. Jadi kita bisa tahu nih judul buku yang paling senang ataupun yang sering dibaca siswa itu buku apa, dan jumlah pembacanya berapa, dan total waktu yang dihabiskan berapa. Seperti itu. Itu untuk laporan baca buku per konten. Nah, di bawahnya ada laporan baca berita. Nah, kalau ini mungkin nanti akan saya jelaskan nanti, karena saya belum jelaskan
gimana sih cara bikin beritanya itu. Namun secara umum sama seperti laporan baca buku di atas tadi, laporan baca buku user atau laporan baca buku konten, sama halnya nanti tinggal Ibu set aja, Bapak Ibu set aja tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau dari bulan apa sampai bulan apa, kemudian tinggal proses datanya nanti akan terlihat terkait dengan data-data yang dibutuhkan, seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah, Mas, data ini bisa di-print nggak sih untuk kebutuhan akreditasi? Seperti itu. Yang jawabannya adalah bisa, Bapak Ibu. Nah, contoh ya, tadi kita buka laporan baca buku user, kita set dulu tanggalnya, kemudian kita proses data. Nah, kita pengen print nih data ini nih untuk laporan ke kepala sekolah misalnya, atau laporan untuk akreditasi. Nah, tinggal kita klik print. Nah, nanti muncul seperti ini. Sudah dalam bentuk rapi. Nanti tinggal diklik cetak. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, sudah bisa langsung di print. Sama halnya dengan laporan-laporan yang lain juga sama, seperti itu. Kemudian, tadi laporan baca berita, kemudian laporan buku. Ini untuk buku-buku yang tersedia, ini diabaikan saja karena tidak terlalu penting. Mendapatkan member, ini nama-nama yang memang sudah menjadi anggota perusahaan nanti terlihat di sini. Kemudian laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman ini nanti Bapak Ibu bisa ngelihat nih, tanggal dipinjamnya berapa, judul bukunya apa, dan tempo kembalinya kapan. Seperti itu. Tuh, aset dari bulan Januari tanggal 1 sampai hari ini. Proses data, nah kelihatan nih, tanggal pinjamnya tanggal berapa, judul buku apa yang dipinjam, kemudian tempo kembalinya itu kapan, dan statusnya kelihatan sudah kembali atau belum kembali. Seperti itu. Dan untuk laporan pengunjungnya, kelihatan juga nih, Bapak Ibu terkait laporan pengunjungnya, sama halnya dengan sebelumnya, kita set dulu tanggalnya, kemudian kita proses data. Nah, kelihatan ternyata jumlah laki-laki yang mengunjungi perusahaan di Cali itu sejumlah 362 dan jumlah perempuannya itu sejumlah 513 siswa. Jadi kita bisa lihat mana paling banyak yang mengunjungi, apa itu laki-laki atau apa itu perempuan. Laporan petugas perpustakaan, diabaikan saja. Nah, kemudian kita beralih ke berita yang tadi sudah saya katakan di awal. Gimana sih caranya untuk buat berita, seperti misalnya sekolah ingin mengapresiasi siswa yang menang lomba, ataupun sekolah ingin membuat pengumuman ujian, ataupun pengumuman kegiatan, ataupun pengumuman lainnya, itu bisa ditulis di kolom berita. Mungkin kalau saya analogikan, di kolom berita ini seperti mading di sekolah, tapi madingnya itu berbentuk digital. Seperti itu. Nah, caranya yaitu pertama kita klik ini di bagian berita, kemudian kita klik tambah, kemudian kita klik nih Bapak Ibu judul beritanya apa, kemudian kita pilih beritanya. Biasanya kalau berita itu di headline biar kelihatan di bagian laman awal pengunjung, ataupun di liputan, ataupun yang ya biasanya kalau berita itu atau di berita online itu untuk berita misalnya sekolah ingin menuliskan pengumuman atau pengumuman terkait seperti itu, ataupun siswa ingin ada siswa setelah membaca buku ingin menulis nih, ingin menulis terkait dengan perspektif bukunya. Kayaknya bukunya nih seru nih kalau ditulis kembali dalam bentuk perspektif atau sudut pandang. Itu bisa Bapak Ibu pilih opini ataupun perspektif, kemudian ditulis deh beritanya di sini nih, di isi berita. Nanti Bapak Ibu tinggal menulisnya. Nah, tapi untuk ketika siswa ingin menulis itu, siswa belum bisa menulis di laman pengunjungnya atau di akunnya sendiri. Jadi ketika siswa ingin menuliskan karyanya nggak terlalu panjang, itu harus menghubungi admin terlebih dahulu. Nanti admin yang input ke kolom berita di perpustakaan digital sekolah. Seperti itu.
dan ditulis isi beritanya, kemudian jika sudah publish informasi ini, klik centang jika iya. Nah, kemudian klik ini, klik simpan, kemudian nanti sudah otomatis muncul di laman pengunjung berita yang Bapak Ibu tulis, seperti itu. Oke, terakhir saya ingin menjelaskan tentang upload data member yang merupakan satu bagian penting di perpustakaan digital. Karena perpustakaan digital tidak bisa digunakan tanpa adanya input data member. Gitu. Jadi, ya percuma kalau ada perpustakaan digital tapi anggotanya nggak ada, maka diperlukan untuk upload data member. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya itu ada dua opsi. Yang pertama ada import data member, yang kedua ada tambah member. Coba kita klik dulu yang tambah member. Nah, kalau tambah member, sekolah itu nanti menulis email siswa, nomor HP, tanggal lahir, NIK, jenis kelamin, password, kemudian verifikasinya itu apa, sudah atau belum, kemudian pilih fotonya siswa. Nah, kalau seperti ini kan memang agak menjadi PR juga ya sekolahnya gitu, atau admin pustakaannya harus nulis satu-satu, sedangkan siswanya itu ada ratusan bahkan ribuan siswa. Ini cukup menjadi PR juga. Nah, ada Bapak Ibu cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya adalah kita pilih import data member, kemudian kita download formatnya, setelah itu kita buka. Nah, kita buka terkait dengan formatnya juga sebenarnya sudah ada di grup WhatsApp yang Bapak Ibu masuk, di situ sudah ada formatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka, tinggal masukkan aja nick, email, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat seperti itu. Nah, nanti untuk nick-nya, kalau Bapak Ibu sekolah nggak tahu, tulis aja NIS-nya. Seperti itu. Kalau nggak tahu NIS-nya, ya tulis aja nggak apa, ngasal, tapi usahakan satu siswa dengan siswa yang lain itu nomornya berbeda. Seperti itu. Kalau sama itu nggak bisa. Aman nggak kalau ngasal? Tetap aman. Jadi nanti ketika siswa sudah berhasil login, nanti siswa juga bisa mengubah profilnya sendiri, seperti itu. Misalnya siswa ingin menambahkan fotonya atau ingin mengubah passwordnya, itu bisa sendiri melalui akunnya masing-masing. Nah, kalau yang kita bahas sekarang kan gimana sih caranya biar seluruh siswa terverifikasi dulu menjadi member perpustakaan. Nah, kedua, sampingnya itu ada kolom email. Di kolom email Bapak Ibu nanti tinggal tulis email siswanya. Email yang digunakan itu cukup email belajar saja, belajar ID seperti itu. Nanti tinggal dikopas saja. Kemudian passwordnya itu nggak apa-apa, kalau password itu nggak apa-apa sama aja. Kemudian di sampingnya ada nama, ini nama siswanya, kemudian sampingnya ada nomor telepon, ini nomor telepon siswanya. Kalau nggak tahu nomor telepon siswanya, itu bisa ngasal aja. Karena nggak butuh verifikasi di email ataupun dari telepon, itu nggak ada. Ataupun nanti siswa bisa menambahkan sendiri di akunnya masing-masing, sama seperti NIK tadi. Seperti itu. Kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian alamatnya. Kalau alamatnya itu cukup panjang ya samain aja alamat sekolah saja. Nah, ketika sudah, kemudian klik pilih file, kemudian pilih file yang tadi Bapak Ibu sudah tulis formatnya, kemudian klik upload, dan proses dan otomatis akan terupload seperti ini Bapak Ibu. Akan masuk nama-namanya, email, nomor HP yang telah Bapak Ibu upload tadi. Seperti itu. Dan ada nggak sih keseringan kayak gagal upload data member? Itu pasti ada. Nah, nanti akan ada tandanya Bapak Ibu. Ketika upload data member, kalau yang gagal itu warnanya merah, kalau yang berhasil itu warnanya hijau. Nah, kalau yang gagal itu mungkin ada salah di penulisan formatnya atau yang lainnya. Atau mungkin nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menemukan solusinya, sudah mencoba tapi gagal, bisa menghubungi admin kami atau langsung saja di grup saja komunikasinya dari sekolah mana, kendalanya apa, seperti itu. Nah, kemudian
Yang jadi pertanyaan adalah gimana nih kalau siswanya itu sudah lulus, apakah masih boleh menjadi anggota perusahaan digital atau sudah tidak boleh? Jawabannya adalah boleh-boleh saja tetap menjadi perusahaan digital kalau siswa tersebut sudah lulus. Namun, kalau sekolah ingin memberikan kebijakan, kalau yang udah lulus kayaknya dikeluarin aja deh dari perusahaan digital, itu bisa dihapus. Dihapusnya bagaimana? Dengan cara klik ini. Klik kolom merah yang ikonnya tempat sampah itu diklik saja, itu kan otomatis terhapus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan fitur-fitur apa saja yang ada di perpustakaan digital yang dihibahkan oleh GCI ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada yang Bapak Ibu belum jelas ataupun belum paham, itu bisa langsung ditanyakan langsung melalui Zoom ini. Terima kasih. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan open mic atau raise hand, kemudian sebutkan nama dan apa yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Selamat pagi Pak Wildan. Pagi Bu Ning dari Yes. Perkenalkan, nama saya Bu Ning dari SMK Tarakanita. Izin bertanya, untuk data-data bukunya itu apakah sudah secara gratis dan tercantum di aplikasi itu, Pak? Benar sekali, Ibu Ning. Jadi ketika perpustakaan digitalnya sudah diterima sekolah, itu sudah termasuk buku-bukunya, Ibu. Sudah termasuk bukunya dan sudah siap baca, seperti itu. Itu sudah disesuaikan dengan jenjang sekolahnya? Benar sekali, untuk jenjang sekolahnya untuk SMK, SMA, dan SMP itu sudah kami sesuaikan dengan jenjang sekolahnya. Terus yang kedua, seandainya kita mau menambah data buku itu bisa nggak, Pak? Bisa sekali, Ibu. Untuk menambah data buku nanti tinggal hubungi admin saja, admin perusahaan digital, atau berkabar saja di grup di Bu Ima, seperti itu. Nanti akan diberikan katalog bukunya, buku apa saja yang ingin ditambah itu nanti akan kami tambahkan. Seperti itu. Itu juga gratis atau gimana? Nah, izin kalau untuk buku itu yang ingin di top up atau ditambah itu ada biayanya, Ibu. Gitu. Oke. Baik Pak Wildan, terima kasih. Dengan senang hati Bu Aning. Namun kalau kalau sekolah rasa kayaknya belum ada urgensi nih untuk nambah, itu nggak apa-apa, nggak perlu ditambah. Dimanfaatkan saja perpustakaan digital dengan buku-buku yang ada. Baik, izin Bapak Ibu, mungkin saya ambil charger dulu karena laptop saya sudah low. Mungkin izin 1 menit untuk saya ambil chargernya. Baik, izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan perpustakaan digital atau lomba Jekrit Book nanti? Izin bertanya. Bu Yani. Saya Bu Yani dari SMA 19. Kan setelah kita proses mendaftar untuk dana hibah dari GCI ini, dari proses pendaftarannya sampai untuk proses instalnya itu kira-kira ada pemberitahuannya nggak? Yang kedua, apabila buku digitalnya itu sudah dipinjam
oleh siswa, apakah masih bisa dipinjam oleh siswa yang lainnya? Maksudnya satu buku dipinjam oleh beberapa orang. Terima kasih. Oke, baik ya Bu Yani. Izin Bu Yani, karena pertanyaan pertama tadi agak samar suaranya, saya kurang menangkap juga. Mungkin pertanyaan kedua dulu saya jawab. Pertanyaannya adalah apabila ada siswa yang minjam buku, kemudian siswa lain ingin minjam buku, apakah masih bisa atau enggak? Seperti itu jawabannya adalah tidak bisa. Sama halnya dengan pustakaan konvensional, jika siswa itu sudah minjam, misalnya bukunya cuma ada satu nih di pustakaan digital koleksinya, kemudian ada satu siswa yang minjam, otomatis yang lainnya itu nggak bisa minjem seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya satu siswa itu bukan klik pinjam buku, kliknya itu baca buku. Nah, kalau baca buku bisa saja nanti ketika siswa yang lain klik pinjam itu buku yang siswa yang lain tadi saat baca buku itu otomatis tertarik gitu karena sudah dipinjam bukunya, alias kalau intinya seperti ini Ibu. Kalau misalnya siswa klik baca buku itu masih bisa hilang karena dipinjam oleh siswa lain. Seperti itu. Namun kalau siswanya itu pinjam buku itu nggak bisa seperti itu. Nah, lain case-nya kalau bukunya itu koleksinya ada banyak ataupun misalnya koleksi bukunya itu ada 5. Kalau koleksi bukunya itu ada 5 dengan judul yang sama, itu masih bisa. Seperti misalnya siswa A, siswa B, siswa C itu minjam buku dengan judul yang sama. Kan otomatis masih ada sisa 2 buku. Nah, itu bisa tetap dipinjam seperti itu. Dan untuk buku yang kami hibahkan, itu biasanya ada satu judul itu 5 eksemplar seperti itu. Jadi ada 5 eksemplar dalam satu judul seperti itu, Bu Ning. Jelas Bu Ning, Bu siapa tadi? Izin? Iya, Bu Yani ya, izin Bu Yani, maaf. Terima kasih banyak. Izin untuk pertanyaan yang tadi dari proses pendaftaran sampai instalasi petis digital CG ini butuh waktu berapa lama dan juga apakah ada pemberitahuannya setelah daftar? Terima kasih. Oke, baik. Izin Bu Yani, untuk instalasi pustakaan digital, pertama adalah pustakaan digital itu tidak menggunakan berbentuk aplikasi, jadi nggak perlu download di Play Store ataupun yang lain-lain seperti itu. Nah, tinggal siswa itu scan saja tadi barcode-nya atau klik linknya, itu sudah masuk ke pustakaan digital. Nah, kalau instalasi adminnya itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi ketika admin kami sudah mengirimkan link pustakaan digital, itu ada 2 link. Pertama link pengunjung dan link admin. Nah, yang link adminnya itu Bapak Ibu upload data member dulu. Ketika sudah terverifikasi semua anggotanya, itu baru bisa siswa lain itu masuknya pakai tadi email dan passwordnya. Dan kalau untuk makan waktu berapa lama, kayaknya hanya berapa jam itu bisa Ibu untuk instalasi terkait dengan upload data membernya seperti itu. Dan mungkin kalau kendala dari sekolah-sekolah itu lebih banyak di upload data membernya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kendala atau masalah di upload data membernya, silakan saja berkabar di grup atau hubungi Kak Ima, nanti akan dibantu untuk di-upload data membernya seperti itu. Izin apakah jelas Bu Yani? Berarti tinggal nanti setelah dikirim link adminnya, kita tinggal mengisi data anggota saja ya Pak, tidak usah buku dan lainnya ya. Benar sekali Bu Yani. Tinggal di-upload data membernya, kemudian ketika status sudah terverifikasi, baru bisa share ke siswanya. Seperti itu, nanti siswa itu login dari email dan password yang telah tadi di-upload data membernya oleh sekolah. Terima kasih Pak Ahmad. Dengan senang hati Bu Yani. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mohon izin, Pak Wildan. Baik, iya Bu Mai Ya, dari SNN 38. baik. Terima kasih sudah diizinkan. Saya Misria dari SMA Negeri 38.
Sebelumnya saya menginformasikan, memang tahun lalu sekolah kami berdasarkan info dari Kepala Perpustakaan sudah pernah mengikuti Jakred Book Hmm. 2025. Namun admin yang saat itu menggunakan web ini sudah keterima P3K di tempat lain ya. Ada yang di sekolah lain, ada juga yang di kelurahan. Jadi tadinya dua, Pak. Nah, Hmm. sekarang bablas, nggak ada. Nah, jadi saya kan diminta bantu untuk mengelola. Nah, sedangkan pada saat saya lihat memang namanya masih admin yang pegawai TU yang lama dan sudah saya ubah profilnya berdasarkan juga kepala sekolah kami yang terbaru karena kami kan banyak yang mutasi kepala sekolah dan yang terbaru. Nah, yang berikutnya, apakah kami sebagai guru atau memang harus tata usaha untuk yang mengelola sebagai admin? Nah, lalu mungkin sama pertanyaannya dengan Bu Yani tadi untuk yang data member. Nah, data member ini kan peserta didik kami kan banyak ya, sekitar 700-an ya. Lalu untuk guru, apakah itu jadi satu tempat di bagian menu data member untuk guru, bahkan pegawai, dan juga sejumlah murid yang tadi 700-an? Seperti itu, Pak Wildan. Baik, terima kasih Bu Maya atas pertanyaannya. Baik, izin pertanyaan yang pertama tadi, eh, eh, untuk apakah perusahaan digital ini bisa dikelola oleh admin ataupun eh, TU atau yang lain, jawabannya adalah bisa selama yang masuk itu memiliki eh, password dan email seperti itu. Jadi nanti boleh Ibu share saja misalnya password dan email untuk adminnya, nanti admin atau TU atau yang lain yang mengelola seperti itu. Jadi memang bisa di-share untuk password dan uh, email untuk admin perpustakaan digitalnya. Dan pertanyaan kedua, apakah untuk guru ataupun karyawan sekolah itu upload data membernya sama di situ? Jawabannya adalah sama. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buat saja formatnya dan diisi data Bapak Ibu gurunya ataupun tenaga pendidik yang lainnya, tinggal diupload data member. Sama saja sih seperti siswa sebenarnya, tinggal diupload saja seperti itu. Pun kalau ya ingin uh, gampang ataupun nggak ribet, misalnya sekolah belum punya datanya, itu eh, pakai Google Form aja Bapak Ibu. Jadi tinggal di-share, Oh, kemudian pendataannya ya. iya tinggal di-share apa aja yang diperlukan tadi sesuai dengan formatnya, NIK atau NIS dan lain-lainnya. Kemudian nanti buat dalam bentuk Excel, di-convert, dan kemudian tinggal di-upload. Sudah selesai seperti itu. Mudahnya seperti itu Bapak Ibu. Dan Pak, kalau satu lagi, Pak. Oh, mohon maaf. kenapa? Ya, Pak, silakan. Dan kalau saran dari saya, di bagian nama itu kan karena di kolom itu kan nggak ada eh, kolom kelas ya. Jadi kita nggak tahu nih kelasnya kelas berapa. Atau nanti kalau dia naik kelas gimana gitu. Nah, kalau saran dari saya kan nggak ada kolom nama. Jadi ditulis saja. Kan ada bagian nama tuh. Nama misalnya Wildan strip kelas Ya. berapa gitu. Oh, jadi kayak Mm-mm. renin di Zoom kayak gini gitu ya. Kelas Iya, dulu benar baru. sekali. Oh ya. Benar sekali, Bu. Baik. Tambahan Pak Hmm. Wildan, Hmm. untuk bagian yang berita tadi yang diinfokan Pak Wildan, jadi Hmm. untuk admin saja ya berarti yang bisa upload. Benar Misalnya sekali. dari murid kan dia mau bikin apa gitu, guru misalnya bikin apa, tetap yang mengupload adalah admin ya. Benar sekali, Ibu. Jadi untuk untuk penguploadan berita itu hanya satu pintu melalui admin. Jadi akun pengunjung itu misalnya akun siswa itu belum bisa atau akun guru yang lain itu belum bisa untuk mengupload berita, yang hanya bisa itu hanya admin seperti itu. Baik Pak Wildan, terima kasih banyak. Dengan senang hati, Bu Mei. Baik, dari Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Izin Pak bertanya. Izin Pak Wildan bertanya. Oh, iya, Bu Heni.
Ya, punten Bapak, tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa untuk top up itu tidak free ya Pak. Benar Kalau sekali. boleh kami tahu, Hmm. kalau kami boleh tahu untuk per judulnya berapa ya Pak? Izin Bu Heni kalau untuk per judulnya nanti sesuai dengan bukunya buku apa nanti minta Hmm? saja di grup terkait dengan katalog bukunya. Nanti di dalam katalognya itu Oh, sudah terlihat eh, untuk judul bukunya apa dan harga bukunya apa. Oh ya, oke, ya, tadi tertinggal satu yang belum saya jelaskan. Sebenarnya di perpustakaan digital ini bukan hanya ada e-book, tapi audiobook, Bapak Ibu. Audiobook ini lebih banyak berbahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi, kalau menurut saya ini sangat berguna sekali untuk siswa itu melatih listening dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kayak buku tapi bisa berbicara seperti itu. Itu ada fiturnya juga dan bisa di top up juga nanti kalau Bapak Ibu ingin top up audiobooknya seperti itu. ya satu lagi Pak Wildan, di perpustakaan digital kami itu kan ada judul-judul yang memang dari digitalnya itu adalah fiksi dan non fiksi. Apakah Mm-mm. untuk yang lomba literasi ini dihususkan fiksi saja atau bisa keduanya? Baik, terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya. Saya izin menjawab kalau untuk lombanya itu bebas Ibu. Baik itu ingin baca fiksi ataupun non fiksi itu bebas, jadi bebaskan seperti Oke. itu Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Wildan. Dengan senang hati Bu Heni. Selamat siang Pak Wildan, izin bertanya. Baik, selamat siang Ibu Eva. Ya, saya izin bertanya Pak. Kan lomba itu nanti ada dua ya, ada tiga ya Pak ya. Lomba Mm-mm. membaca paling banyak, terus lomba membuat sinopsis, lalu juga untuk yang guru itu membuat PPT. Mm-mm. Ya, untuk yang pembuatan PPT itu kriterianya bagaimana dan contohnya bagaimana ya Pak Wildan? Tapi kalau misalkan yang sinopsis kan masih sama seperti yang tahun lalu ya Pak ya, Mm-mm. untuk pembuatannya. Izin bertanya itu saja sih Pak, terima kasih. Oke, baik. Benar sekali, Ibu. Jadi untuk menambahkan itu ada tiga. Pertama adalah durasi terbanyak itu sekolahnya. Jadi satu sekolah ini dari total siswa itu diakumulasikan jumlah totalnya itu berapa. Jadi yang durasi paling banyak itu adalah pemenangnya. Kemudian durasi terbanyak dengan sinopsis sinopsis terbaik. Kemudian durasi terbanyak dengan PPT terbaik ini untuk guru. Nah, yang jadi pertanyaan apa ada kriterianya atau enggak PPT-nya itu bagaimana? Dan nanti kalau untuk PPT untuk lomba guru ini akan kami konfirmasi lagi Ibu terkait dengan contohnya dan kriterianya itu seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Tapi untuk yang sinopsis itu apakah Nah, benar-benar seperti yang kemarin siswa-siswi itu membuat sendiri di sekolah, terus nanti kita unggah kembali gitu dengan karya orisinilnya? benar sekali Bu Eva. Jadi kalau untuk sinopsis itu kurang lebih sama seperti tahun kemarin. Siswanya itu menulis sinopsis, kemudian kalau kemarin melalui email ya Bu. Iya betul. Benar sekali, nanti dikirimkan melalui email. Jadi nggak ada kaitannya lagi melalui perusahaan digital, tapi diunggahnya melalui email. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wildan Nah, senang informasinya. hati Bu Eva. Izin bertanya Pak, Ya, Ibu. saya dari SMK Kesehatan Sekawan Pak. Hmm. Waktu itu kan saya sudah mengajukan dengan Bu Irma untuk buku hibah ya. Mm-mm. Tapi kalau dilihat itu hanya beberapa buku yang tidak sesuai dengan jurusan tuh Pak. Karena kan kami kan perlu untuk yang buku kesehatan. Itu Mm-mm. mohon petunjuknya deh Pak. Oke, baik, Ibu. Terkait dengan buku hibah ya, Ibu. Nah, Iya kalau Pak. untuk izin Bu Dwi, untuk buku hibah itu memang dari judul-judul yang sudah kami serahkan itu sudah tidak bisa diubah seperti itu. Pun nanti kalau Ibu Dwi itu ingin menambah yang terkait dengan yang tadi Ibu bilang kesehatan itu bisa di top up sesuai dengan katalog yang ada terkait dengan kesehatan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Dengan senang hati Bu Dwi. Lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan?
Oke, izin Mas Ahmad. Iya, silakan Pak Anung. Ya, saya Pak Anung dari SMA 4 Jakarta. Pak Ahmad mohon izin, saya kan belum lama bergabung tadi ya. Tadi bergabungnya tidak tepat waktu gitu ya. Mas Ahmad, ini untuk apa namanya login ke apa sih namanya akun generasi atau website generasi cerdas ini, adakah panduan tertulisnya gitu Mas? Takutnya ada yang terlewat dari saya gitu tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Anung atas Oke, pertanyaannya. terima kasih banyak. Izin saya konfirmasi, apakah Pak Anung sudah mendapatkan link perpustakaan digitalnya, Pak? Sebentar Pak, iya Mas Ahmad, ntar saya cek dulu ya. Soalnya kayaknya yang gabung ke Zoom bukan cuma saya dari SMA 4 kayaknya gitu ya. Maksudnya ada beberapa teman saya yang lain, khawatirnya tersebar di breakout room yang berbeda gitu. Kayaknya gitu ya. Sebentar Mas Ahmad ya, saya cek dulu ya. Oke, Pak Anung. Oke. Baik. Izin kalau untuk yang tadi Pak Anung tanyakan, adakah panduan ataupun langkah-langkah gitu untuk misalnya perusahaan digital, itu ada Pak Anung. Silahkan cek saja di YouTube ataupun minta grup gitu, di Bu Irma nanti akan dikirimkan video tutorialnya terkait dengan langkah-langkah untuk login ke perusahaan kita. Oke, baik Mas Wildan, Mas Ahmad Wildan, ya, terima Iya, kasih. Oke, oke, dengan oke. senang Saya cek hati Pak dulu ya. Anung. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Mas. Baik Pak Anung, dengan senang hati Pak. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Kak Wildan. Ya, Bu Devi, Halo. silakan Ibu. Saya ingin tanya ini, untuk jangka waktu pendaftaran perpustakaan digital itu paling lambat kapan ya Kak? Atau hari ini juga? Gitu. Kenapa Ibu izin boleh diulangi pertanyaannya? Ya, untuk jangka waktu pendaftaran aplikasi perpustakaan digital itu paling lambat Kak? Tidak ada durasinya Ibu. Oh gitu. Jadi bisa kapan aja gitu ya Kak ya? Bisa kapan aja. Tapi Oke. salah satu syarat untuk mengikuti lomba perpustakaan digital, yaitu sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan digital sekolahnya. Iya, sebelum bulan Februari, sebelum bulan Maret ya? Februari terakhir ya? Ya Kak ya? Sebentar Ibu, saya izin untuk cek kembali dari timeline-nya. Oke. Ya, jadi izin kalau untuk konsultasinya hari ini terakhir, kemudian nanti start kompetisinya itu tanggal 2 April. Jadi usahakan sebelum tanggal 2 April ataupun lebih cepat lebih baik Bapak Ibu sudah mengupload seluruh data member siswanya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Gildan. Dengan senang hati Bu Devi. Izin Pak Wildan bertanya satu kali lagi ya. Iya, baik Pak. Ya, Pak Wildan, ini kan starting kompetensi ini kan 2 April ya. Lalu juga masa aktivasi membacakan 2 April, pengumpulan sinopsisnya 1 September. Berarti kita memiliki waktu April, Mei, Juni, hampir 5 bulan ya Pak ya untuk Benar Pak. pelaksanaan lomba ini. Tetapi apakah jika sekolahnya itu mulainya dari bulan Maret, itu bagaimana? Apakah tetap terhitung atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus Bu Eva. Bagaimana case-nya nanti kalau sekolah sudah mulai misalnya dari bulan Maret? Apakah nanti akan dihitung akumulasi durasinya dari bulan Maret? Jawabannya adalah tidak. Yang dihitung itu dari startnya. Start kompetisinya itu dari tanggal 2 April sampai tanggal 31 Agustus. Nah, nanti yang kami nilai adalah durasi terbanyak dimulai
dari tanggal 2 April sampai tanggal 31 Agustus. Seperti itu, Bu Eva. Baik, terima kasih. Dengan senang hati, Bu. Baik, izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah tidak ada yang ditanyakan. Apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan kembali, silahkan saja tanyakan langsung di grup Bapak Ibu, agar nanti akan dijawab oleh admin kami dan diberikan solusinya, seperti itu. Izin saya untuk tutup kegiatan sesi konsultasi di break room ini. Saya Ahmad Wildan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Bapak Ibu boleh balik lagi